Hai parents, berjumpa lagi di channel YouTube Beauty Daycare. Parents, kita tentu sering mendengar istilah manipulasi. Tapi familiarkah dengan istilah gaslighting? Gaslighting adalah istilah yang cukup populer untuk menggambarkan kondisi atau situasi yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi kita secara rumit dan penuh taktik dengan cara mengembalikan ucapan agar kita mempertanyakan kembali tindakan kita hingga terjerat dengan rasa bersalah yang seolah kita adalah pelaku dari kerunyaman argumen atau suatu permasalahan, meskipun realitanya jelas sebaliknya. Gaslighting jelas merupakan bentuk strategi manipulasi yang memanfaatkan area psikologi seseorang yang menjadi korban dengan mengontrol cara korbannya berpikir dan bertindak agar pelaku mendapatkan apa yang ia inginkan tanpa harus meminta ataupun mengomunikasikannya secara langsung. Lalu siapa sih yang berpotensi untuk menjadi korbannya? Ia adalah orang yang memiliki harga diri yang rendah atau empati yang tinggi. Mereka sering meragukan dirinya, mudah bersalah, dan selalu ingin mendapat penilaian dari orang lain. Lalu siapakah sih yang bisa menjadi pelaku dari gaslighting ini? Siapa saja bisa menjadi pelaku gaslighting, keluarga, atasan, pasangan, ataupun orang asing di media sosial. Mereka mempunyai gangguan merasa dirinya adalah yang paling penting dan tidak peduli dengan orang lain kecuali orang itu bisa berguna bagi dirinya. Lalu bagaimana sih contoh dari perilaku gaslighting ini? Di antaranya yaitu mendoktrin perubahan itu normal. Ini ciri yang paling utama. Contoh dalam suatu hubungan partner melakukan tindakan yang lebih atau di luar kenyamanan kita. Misalnya dia akan berkata, "Enggak kok, ini normal, yang lain juga begini." Nah, hati-hati dengan kata-kata demikian. Selanjutnya, ia akan menyalahgunakan kekuatan kita. Contoh mudahnya, kita merasa minder dengan berat badan kita dan dia akan bicara berulang-ulang tentang berat badan kita ataupun membandingkannya dengan seseorang yang lebih kurus secara terus-menerus yang akan membuat rasa percaya diri kita menjadi runtuh. Selanjutnya, dia akan membuat kita menjadi berbohong, entah untuk menutupi kebenarannya ataupun dengan kondisi yang tertekan. Kita akan mulai merasa terbiasa dengan kebohongan-kebohongan karenanya. Selanjutnya, dia merasa tahu tentang kita. Dia membuat kita merasa bahwa seolah-olah dia itu mengetahui 100% tentang diri kita. Lalu, dia juga pura-pura lupa. Biasanya, seorang yang gaslighting ini ada janji atau omongan yang tidak terlaksana ataupun tidak sesuai. Ketika kita bertanya, "Dulu kamu bilang begini?" Nah, dia malah akan membentak kita dan balik bertanya, "Kapan aku ngomong begini? Nggak pernah tuh." Nah, selanjutnya kita akan merasa sulit untuk melepaskannya. Di sisi lain, gaslighting yang dieksekusikan dengan baik tidak membuat kita sadar sampai kita merasa ada kejanggalan dalam relasi yang kita jalin. Setelah kita menyadarinya pun kita tidak langsung mudah untuk melepaskannya, namun kita akan merasa berat untuk memutuskan hubungan begitu saja karena alasan-alasan pribadi. Walau jelas pelaku sangatlah merugikan psikologis kita dan menjauhkan kita dari kebahagiaan yang seharusnya juga muncul dari sebuah relasi. Dan yang terakhir, dia akan membuat kita mempertanyakan diri kita sendiri. Gaslighting ini membuat korbannya akan terjerat dalam siklus yang sama berulang kali dan terus-menerus jika tidak segera memutuskan rantainya. Oleh karena itu, jelas bahwa pelaku yang memiliki kecenderungan untuk melakukan proyeksi dan mengembalikan fakta memang membuat jebakan mental tersebut untuk membuat korban terus mempertanyakan dirinya sendiri, seperti, apakah ini semua terjadi karena sifatku? Nah, begitu. Selanjutnya, gaslighting memiliki pola yang terjadi. Yang pertama yaitu disbelief. Korban akan merasa kebingungan akan perilaku pelaku. Pelaku menuduh korban bahwa salah memahami situasi. Selanjutnya akan masuk fase kedua yaitu defense. Korban secara aktif berusaha berargumen dan melawan tuduhan pelaku bahwa kesalahan ada di pihak korban.
Dan fase terakhir yaitu depression. Korban mulai bisa menerima tuduhan yang pelaku berikan tanpa membela diri, bahkan secara aktif korban juga membuktikan bahwa tuduhan tersebut benar adanya. Nah, setelah melewati pola tersebut, tentunya korban akan merasa frustasi, cemas, merasa lemah, dan bahkan akan menyakiti dirinya sendiri. Nah, bagi yang sudah pernah mengalami atau berada di fase gaslighting ini, yuk kita segera keluar dari perilaku ini. Langkah awalnya kita harus memastikan apakah ini benar perilaku gaslighting. Penting untuk kita ingat bahwa tidak semua opini, saran, kritik dari seseorang itu akan membuat kita membangun dan harus kita terima. Mungkin mereka melakukan itu karena merasa yakin apa yang mereka tahu adalah yang paling benar, meskipun fakta menunjukkan sebaliknya. Selanjutnya, kita harus waspada juga dan kita harus membuat langkah lain, yaitu mengumpulkan bukti-bukti ini dapat membantu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, carilah bantuan. Mungkin kita perlu melibatkan orang lain untuk membantu mengambil langkah selanjutnya. Bantuan pihak ketiga dapat melihat situasi yang kita alami secara keseluruhan, sehingga mungkin bisa membantu melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ajaklah seseorang yang netral dan dapat kita percaya. Dan yang terakhir, jangan lupakan kesehatan dan kebahagiaan diri kita. Memenuhi kebutuhan fisik dan emosional mungkin tidak akan membantu mengatasi masalah gaslighting. Tetapi perawatan diri yang baik bisa membuat pikiran tertuju pada hal yang positif. Kita juga perlu mengembalikan energi yang terkuras saat menghadapi seseorang atau pelaku gaslighting. Hal yang bisa kita lakukan misalnya menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga, melakukan hobi, melakukan refleksi diri, ataupun menumpahkan perasaan dengan menulis. Ingat, siapa lagi yang akan mencintai diri kita sendiri selain diri sendiri? Nah parents, itu tadi ulasan kami mengenai gaslighting. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Yuti Daycare untuk mendapatkan informasi parenting lainnya. Stay tune parents!